Bagaimana jika ada satu orang yang bisa menggerakkan pasar keuangan dunia, membiayai perubahan rezim, dan menjadi tokoh yang paling dicintai sekaligus paling dibenci di dunia? Apakah dia pahlawan atau dalang di balik layar? Nama George Soros sering muncul di berbagai teori konspirasi. Tapi siapa sebenarnya dia? George Soros lahir di Budapest, Hungaria tahun 1930 dalam keluarga Yahudi yang harus bertahan di tengah Perang Dunia II. Setelah perang, dia pindah ke London dan belajar di London School of Economics di bawah bimbingan filsuf Karl Popper yang menginspirasi pemikirannya tentang kebebasan dan masyarakat terbuka. Kesuksesannya dimulai dari dunia keuangan. Tahun 1992, dia terkenal karena memecahkan Bank of England. Dengan strategi short selling, Soros bertaruh melawan pound sterling dan membuat Inggris harus keluar dari sistem nilai tukar Eropa, menghasilkan lebih dari 1 miliar dalam satu malam. Ini bukan kejahatan, tapi ini salah satu strategi finansial yang sangat cerdas meskipun dampaknya menghancurkan ekonomi Inggris saat itu. Banyak yang menuduh Soros menggunakan uangnya untuk mengendalikan politik dunia. Lewat Open Society Foundations, dia mendanai gerakan pro-demokrasi, hak asasi manusia, dan kebijakan imigrasi yang lebih terbuka. Di beberapa negara, ini dianggap sebagai upaya untuk menggulingkan pemerintahan yang tidak sejalan dengan visinya. Tapi pertanyaannya, kenapa Soros melakukan ini? Jika kita melihat latar belakangnya, dia tumbuh di era di mana otoritarianisme dan nasionalisme ekstrim merusak dunia. Pengalamannya selama perang membentuk pandangannya bahwa dunia yang lebih terbuka dan transparan adalah solusi terbaik. Dari sudut pandangnya, mendukung kebijakan yang lebih liberal bukanlah konspirasi, melainkan cara untuk mencegah kembalinya kekuatan otoriter. Tapi tentu saja, bagi pihak yang dirugikan, dia dianggap sebagai ancaman. Jadi, siapa sebenarnya George Soros? Seorang pebisnis jenius yang tahu bagaimana memanfaatkan sistem. Seorang filantropis yang ingin dunia lebih terbuka. Atau seseorang yang terlalu berkuasa dan bisa mengubah arah sejarah sesuai dengan kehendaknya. Yang pasti, Soros adalah bukti bahwa satu orang dengan visi, modal, dan strategi yang tepat bisa mempengaruhi dunia. Tapi apakah dampaknya baik atau buruk, itu tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Bagaimana menurutmu? Apakah Soros seorang visioner atau justru terlalu berbahaya? Tulis pendapatmu di komentar. Seperti biasa, jika ada yang salah-salah atau kurang pas, mari kita diskusikan bareng-bareng di kolom komentar.